Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena kasih Tuhan boleh menolong kita sampai ada hari ini. Lagu yang baik mengingatkan kita bahwa Tuhan pimpin jalan kita melewati hidup yang tidak mudah sampai kita tiba di surga. Itu sebuah lagu yang baik yang menguatkan kita. Mari sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih untuk kasih setia Tuhan sepanjang tahun 2025 di awal ini. Kami merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kami yang mungkin tidak mudah. Dan pagi ini Tuhan mengundang kami untuk datang beribadah, mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Pimpin kami di dalam perenungan kami hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan dan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan hina ini Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan bertanggung jawab. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini ya, jalan orang benar. Tadi sudah disampaikan juga, jalan orang benar. Mari kita sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur. Bapak Ibu Saudara tentu sudah sangat familiar dengan ayat ini ya. Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Perikop di atas memang berbicara mengenai jalan orang benar. Tetapi di selanjutnya juga ada dikatakan dan jalan orang fasik. Nah, mari kita sama-sama baca ayat ini. Ada 6 ayat. Firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara dapat melihat kan, dapat menangkap gambaran yang disampaikan oleh pemazmur dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berbicara tentang jalan yang benar. Tentu setiap agama itu memiliki pengajaran masing-masing. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam satu perkumpulan ada sekitar 5-6 agama yang berkumpul dalam satu ruangan. Dan ketika salah seorang seorang ateis bertanya begini, kira-kira jalan mana yang benar? Bapak Ibu Saudara yang terdiri dari berbagai agama-agama. Ada agama-agama ya banyak, sekitar ada 5 atau 6 agama yang ada di Indonesia. Kira-kira bayangkan Bapak Ibu Saudara, ditanya, menurut Bapak agama mana? Di jalan mana yang benar gitu. Ditanya lagi kepada Bapak yang satu, Bapak menurut Bapak jalan manakah yang benar? Jalan manakah yang bisa menuntun kita kepada hidup yang kekal dan mengenal Tuhan yang benar? Tentu Bapak Ibu Saudara pasti akan kalau di posisi itu ya Bapak Ibu bilang jalan kami gitu kan. Jalan kami pasti yang paling benar. Tidak akan mungkin salah satu daripada pemimpin agama itu bilang, oh jalan dia yang benar. Jangan ikuti kami, ikuti dia aja. Tidak mungkin kan. Pasti setiap agama, setiap orang yang memeluk agamanya, dia mengatakan, jalan kami yang paling benar. Jalan kami yang kalian harus ikuti. Dan banyak cara orang akan mendorong, menarik orang lain untuk dapat mengikuti jalan mereka. Dan itu adalah hal yang realita hari ini. Apalagi kita hidup dalam lingkup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Bahkan agama. Kalau dibahasakan itu kita adalah masyarakat majemuk.
Dan kalau bahasa yang lebih enak lagi kita dengar multidimensi. Dari segi apa ada? Dari sosial, suku, budaya, bahasa, agama. Kalau begitu kata orang juga istilah yang baik. Ada banyak jalan menuju Roma. Menuju Roma banyak, tapi menuju hidup yang kekal, hidup yang bersama dengan Tuhan yang benar, ada hanya berapa Bapak Ibu Saudara? Kalau menurut Bapak Ibu Saudara? Sehingga muncullah salah satu undang-undang yang baik untuk mengantisipasi berbagai masalah yang akan terjadi di dalam komunitas umat beragama di Indonesia. Makanya ada undang-undang begitu, supaya menangani masalah yang terkait konflik-konflik sosial, konflik antar umat beragama. Karena memang sejatinya setiap umat beragama mau membenarkan bahwa jalan mereka adalah jalan yang paling benar. Sehingga kalau begitu Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah semua agama sama mengajarkan tentang satu jalan yang benar itu? Apakah berarti bisa banyak orang begini Bapak Ibu Saudara? Ketika saya masih sekolah di Aletea, saya berjumpa dengan banyak orang di luar, di Jawa, baik di daerah Lawang maupun Malang, Surabaya, dan sampai ke Banyuwangi, sampai juga kemana Lumajang dan lain sekitarnya. Setiap orang Muslim atau setiap orang Hindu, Buddha berbicara dengan saya, ngobrol dengan saya, mereka selalu berkata begini, setiap agama itu sama, menyembah Tuhan yang sama. Cuma yang beda itu apa? Caranya, aturannya, tata ibadahnya, itu yang beda. Itu pandangan itu menjadi sebuah klaim Bapak Ibu Saudara. Menjadi sebuah klaim. Kenapa menjadi sebuah klaim? Karena tadi adanya undang-undang yang menyatakan supaya setiap umat beragama itu harus mengikat satu prinsip, yaitu toleransi antar berumat agama. Akhirnya statement ini menjadi sebuah klaim di dalam kehidupan setiap umat beragama. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, itu sebuah klaim yang sangat-sangat salah. Kenapa? Karena tidak ada semua pada alam semesta ini yang membawa kita kepada saat jalan itu menuju jalan yang benar itu melalui jalan yang banyak. Tetapi hanya ada satu jalan kebenaran. Tapi saya nggak mau ajak kita kemana bicara tentang konsep keselamatan, tidak. Tapi saya mau ajak kita sama-sama untuk kita melihat sebuah bahwa iman kita sudah clear, iman kita sudah jelas, iman kita secara iman Kristen kita mengakui bahwa konsep keselamatan kita yang percaya dalam iman Kristen itu mengimani bahwa tidak ada keselamatan di luar Allah Tritunggal yang melalui anaknya, Kristus Yesus sebagai jalan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berarti hanya satu-satunya jalan yang benar apa Bapak Saudara? Yang melalui percaya Allah Tritunggal melalui putranya Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau bilang kita sombong, tidak Bapak Saudara. Kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. Tanpa dia harus mengatakan dirinya adalah suatu orang lain yang menyampaikan dia benar. Tetapi dia adalah benar, tidak pernah mau menyatakan orang lain salah. Sehingga di dalam bagian ini kita mau merenungkan sejenak di dalam konteksnya Mazmur. Mazmur pertama itu Bapak Ibu Saudara, kenapa dia berbicara tentang jalan yang benar dan jalan yang salah? Kenapa dia nggak ditaruh di bagian akhir aja? Kenapa dia nggak diletakkan atau di tengah-tengah aja bicara tentang jalan yang benar? Kenapa harus dibawa di dalam bagian awal? Bapak Saudara, kalau kita mau lihat kembali, ternyata pemazmur, kita kembali dalam konteks sejarah daripada bangsa Israel ya. Karena ini berbicara mengenai mereka yang masih di dalam situasi habis pasca pembuangan. Mereka mengalami suatu dinamika hilang daripada Allah. Kita tahu itu jelas bahwa mereka banyak tersesat mengikuti Allah-Allah lain, pemerintah-pemerintah yang tidak mengindahkan Tuhan Allah yang ada di Israel. Sehingga genre daripada Mazmur 1 ini adalah bicara tentang pengajaran. Pengajaran bagaimana supaya setiap orang bangsa Israel dan kita hari ini itu hidup benar-benar memegang satu iman kepada Tuhan. Dan bukan hanya percaya tetapi ikut dan taat
kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di bagian ini pemazmur itu mau mengajarkan tentang yang baik, tetapi dia buat dalam satu gambaran cerita yang dibuat kontras atau berbanding terbalik. Ada perbandingan antara hidup yang benar dan hidup yang jahat. Hidup yang jahat di situ digambarkan fasik, Saudara. Dan di sini kita mau lihat, ternyata kalau kita lihat, tanya dulu ya, orang benar yang dimaksud dalam pemazmur itu gimana ya? Dan orang fasik yang dimaksud dalam pemazmur itu gimana ya? Gitu. Nah, kalau kita lihat kembali dalam bahasa aslinya, orang benar yang dimaksudkan di situ disebut sadakin. Sadakin itu bahasa Ibraninya. Sadak itu bahasa kata dasarnya. Tapi im itu adalah akhiran untuk setiap orang. Artinya tidak hanya satu tunggal, tapi jamak, banyak orang. Jadi orang yang dimaksud itu bukan hanya satu, tapi orang-orang benar. Tapi kalau kita lihat bahwa orang yang dimaksud itu dia benar bukan karena dia yang bilang dirinya benar, tetapi karena dia dibenarkan oleh Tuhan. Artinya dia dipilih oleh Tuhan untuk bisa hidup benar begitu. Sehingga dia dibela Tuhan. Dia tepat sesuai dengan hukum dan berupaya ikut hukum itu. Meskipun dia tahu sebenarnya dia tidak layak itu tadi, seperti lagu kita tadi. Tapi dia dibenarkan oleh Tuhan di antara orang-orang lain. Dan yang kedua, orang fasik. Orang fasik dalam perjanjian lama itu disebut reshasim. Resha, bahasa kata dasarnya resya. Imnya itu juga menunjukkan jamaknya, banyak orang. Jadi nggak hanya satu orang yang fasik, tetapi ada banyak juga orang-orang fasik di situ. Artinya orang yang bermusuhan dan melawan Allah, melawan Tuhan, dan tidak mau mengindahkan Tuhan. Nah, dan bisa dua subjek Bapak Saudara. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, secara eksistensi keberadaan dia natur dia berdosa, sehingga orang yang dibenarkan itu masih tetap dapat berbuat dosa. Makanya orang fasik ini juga bisa dia adalah orang yang dibenarkan Tuhan, tetapi masih jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu. Tapi yang kedua, orang fasik ini yang memang bukan berasal dari Tuhan. Bukan yang memang dipilih dan dibenarkan Tuhan, tapi mereka yang adalah dari keturunan ular, Saudara. Ular itu berarti iblis ya. Kalau kita lihat di konteks perjanjian di kitab Kejadian, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, kita melihat bahwa sifat manusia yang awalnya mulia dan baik adanya, tapi jatuh karena mereka menginginkan lebih seperti Tuhan. Akhirnya dosa itu jatuh kepada mereka melalui iblis. Dan itulah, dari situlah muncul dua keturunan. Nanti dari keturunan perempuan. Makanya di bagian ini ada pemisahan Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Kejadian, ada pemisahan antara anak-anak manusia, yaitu orang-orang kudus dan orang-orang berdosa. Nah, orang berdosa yang dimaksud di sini bukan yang secara aplikatif, secara praktik itu kita lakukan, tidak, secara natur begitu. Ada orang-orang yang memang Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi umat-umatnya. Dan ada orang-orang yang jahat yang berasal dari keturunan ular ini. Dan inilah Injil pertama yang diberitakan itu. Dan pemazmur memakai konsep itu di dalam bagian ini untuk membandingkan orang benar dengan orang fasik itu. Sehingga jalan mana yang benar yang harus diikuti Bapak Ibu Saudara. Ada dua bagian ini yang kita akan gali lebih dalam ya, antara orang fasik dan orang jahat. Kita mau lihat sendiri bagaimana pemazmur itu mengatakan tentang dua tipikal orang ini. Kita lihat dulu dari orang fasiknya. Orang fasik Bapak Saudara. Kalau di situ dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti orang yang disebut ciri-cirinya jalan orang fasik, dia adalah orang yang berjalan menurut jalan orang fasik. Menurut nasihat daripada orang fasik. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Kalau dia menuruti nasihat dari jalan orang fasik itu berarti kita atau setiap orang yang ada yang telah dipilih untuk percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Allah Tritunggal, dia belum menjadi seseorang yang hidup di dalam kefasikan itu. Artinya dia berperilaku fasik, tetapi dia tidak tidak hidup di dalam kefasikan itu. Dia tidak hidup di sana, tetapi dia melakukan. Sehingga dia masih berjalan posisinya.
Masih mau menuju, masih mau mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang itu. Artinya semua yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, tentu itu bukan hal yang memuliakan Allah. Tetapi fokusnya kepada dia, diri pribadi, keuntungan pribadi. Itulah yang menjadi ciri khas orang fasik. Itulah yang menjadi identifikasi tiap pribadi lepas pribadi. Kita akan renungkan bagaimana perilaku kita. Kita akan sama-sama mencari dan melihat cerminan orang-orang yang dikatakan pemazmur ini. Dan itu mencerminkan citra diri kita. Kita sudah di mana begitu? Apakah kita sudah saat ini ternyata mau berjalan menurut nasihat orang fasik itu, yang bukan mau untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, tapi untuk kepuasan kita sendiri. Dan tentunya cara mereka tidak akan baik. Sesuatu yang mereka kerjakan pasti itu jahat. Sehingga yang kedua, dia berdiri di jalan orang berdosa. Dia berdiri ini berarti apa Bapak Saudara? Kalau dia tadinya masih berjalan, masih mau mendengar orang fasik yang memberi nasihat. Yang kedua ini dia bukan lagi mendengarkan Bapak Saudara. Ketika dia sudah mendengarkan nasihat, dia melakukannya. Sehingga dia berdiri sebagai orang yang fasik, berperilaku fasik. Dan barangkali kalau itu adalah orang percaya, maka dia sedang menuju hidup yang jalan yang salah. Sehingga kita mau lihat bahwa artinya seseorang ini bukan lagi hanya menuruti atau mendengarkan dan jejak langkah orang-orang fasik itu, tapi dia sudah menjadi kolega. Kalau Bapak Ibu Saudara paham di dalam dunia kerja, kolega, partner kerja dan lain sebagainya, itu adalah sebuah gambaran bahwa dia juga sudah berpartisipasi di sana. Hidup dalam kefasikan. Makanya di dalam bagian lain Amsal, pemazmur atau pengkhotbah mengatakan jangan berperilaku fasik. Perilaku fasik itu yang mementingkan diri sendiri dan menindas orang lain. Sehingga itu menjadi sebuah hidup yang sangat-sangat tidak terpuji di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa saja sih dari tadi kita ngomong orang fasik, orang yang tidak dibenarkan Tuhan, orang yang berperilaku jahat. Kira-kira apa saja sih perilaku yang pemazmur ini gambarkan di sini? Perilaku yang bagaimana? Yang tidak sesuai dengan jalan yang benar. Itu orang yang dihidupi orang-orang fasik itu. Ada sekiranya 6 perilaku yang saya coba ambil ya Bapak Saudara, dari berdasarkan Mazmur dan kitab-kitab perjanjian lama. Pertama, orang yang berperilaku fasik itu tentunya dia tidak mengindahkan firman Tuhan. Tidak mengindahkan firman Tuhan ini berarti apa Bapak Saudara? Dia tahu perintah Tuhan, tapi dia tidak mau ikuti, justru keras kepalanya dan mau menentang Tuhan itu dengan melakukan berbagai hal yang sangat bertentangan dengan perintah Tuhan. Ajaran Tuhan dia tidak ikuti. Tak ada keinginan sedikit pun mau menginjakkan gereja untuk beribadah. Bahkan katanya mau sujud menyembah pun no way. Sehingga orang yang benar-benar sedang hidup di dalam kehidupan yang fasik itu, satu ini adalah identifikasi yang baik yang sangat-sangat jelas kita lihat. Lain lagi ceritanya kalau orang tidak mau datang kepada Tuhan atau tidak bisa ke gereja, tidak bisa dengar firman karena dia sakit, lain ceritanya. Tetapi orang yang sudah tahu bahwa Tuhan mengajarkan yang benar tapi dia masih melakukan yang salah, itulah orang yang sedang melakukan sebuah perilaku yang fasik. Dan kedua, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya memang tidak ada sama sekali dia mengandalkan Tuhan. Tidak ada sedikit pun dia mau berperilaku benar-benar menundukkan dirinya sama Tuhan. Karena egonya, karena gagahnya dia, kuatnya dia. Mungkin dia udah tes EQ-nya lebih daripada 100. Sehingga apain tuh percaya Tuhan, sehingga untuk apa aku ikut Tuhan begitu. Sehingga yang ketiga juga akhirnya hidupnya pun tidak akan berjalan dengan baik Bapak Saudara. Dia menipu, hidup di dalam kecurangan, entah itu dalam tindakan, entah dalam pikirannya, udah rencana licik dan perilakunya tentunya tercerminkan menjadi seorang penipu dan berperilaku curang. Dan kalau di dalam perjanjian baru tuh sering orang bilang berdalih, bersilat lidah, itu manipulatif sekali. Sehingga orang-orang demikian ini bisa kita lihat, ini adalah jalan yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, kita lihat
Yang keempat, menghina orang lain dan menebar kebencian. Itu adalah salah satu perilakunya orang-orang fasik. Mereka mempersulit hidup orang lain. Tidak mereka menjadi sebuah mediator untuk bisa membuat hidup orang itu baik atau sedikit nyaman. Tidak, tapi justru mereka mempersulit hidup orang lain. Ya, secara khususnya orang benar lah. Jadi orang-orang yang hidupnya berperilaku fasik adalah mereka yang mungkin mereka tidak sadar mereka sedang membuat orang lain itu hidupnya sulit. Tetapi mereka hidup dan menikmati hidup itu. Kenapa? Karena mereka memiliki kepuasan diri. Entah mereka puas dengan harta yang mereka miliki sehingga mereka tidak sadar. Mereka sudah hidup fasik, sepasiknya itu sudah membuat hidup orang yang kecil, yang benar, yang baik itu menderita. Dan bahkan sampai mati menderita. Dan itu adalah perilaku fasik itu, saudara. Dan yang keenam, hidup dalam dosa tanpa adanya rasa penyesalan. Bapak Ibu Saudara, kalau ketika kita buat salah kepada suami, kepada istri, kepada saudara, kepada sahabat, tentu ketika kita melakukan kesalahan itu, ada enggak rasa kita ini menyesal kita buat salah? Atau kita membentak kah? Atau kita sedang menipu kah? Atau bahasanya itu tadi kita kita pakai kata-kata kita untuk bisa menyembunyikan sesuatu dari pasangan kita, istri kita, suami kita, atau dari teman kita, dari kolega kita, sehingga itu menjadi sesuatu yang salah gitu dan membuat kerugian baginya. Ada enggak rasa bersalah itu dalam diri kita? Ada enggak rasa itu muncul dalam hati kita? Kalau ada, artinya kita masih berupaya mau menuju hidup dalam jalan yang benar dan kita berada di jalan yang benar. Kalau tidak, itu salah satu indikasi daripada kita sudah hidup di dalam perilaku yang fasik. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kata-kata duduk di dalam kumpulan pencemooh, yang keempat ini, kata-kata hidup di dalam kumpulan pencemooh itu lebih dalam lagi. Kalau yang tadi mereka berdiri, tapi masih belum berasosiasi. Yang kedua, mereka sudah kalau tadi berjalan mereka masih belum berasosiasi, belum hidup, belum ada menjadi sebuah partner, menjadi rekan yang sesamanya melakukan. Mereka hanya masih mendengar. Tapi ketika mereka berdiri, mereka juga menjadi seorang pelaku yang melakukan kefasikan seperti yang tadi digambarkan 6 itu. Dan yang ketiga ini adalah orang yang bukan hanya kedua itu tadi, bukan hanya melakukan, tetapi mereka ini adalah menjadi dalang, kalau bahasanya kita ya, menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang memang sangat bengis, Bapak Saudara, jahat. Karena di hati mereka sedikit pun tidak ada hal yang baik. Mereka bukan hanya berbuat dosa, tapi mereka juga berbalik menghina, menghajar, membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi dengan terang-terangan mereka menentang Tuhan yang kudus itu, dengan perilaku mereka mengolok-olok, menghina, atau mereka menjatuhkan, memanipulasi hidup orang tidak baik, hidup orang lain tidak nyaman. Nah, inilah yang menjadi sebuah perilaku yang buruk dan menjadi semakin buruk dari hidup orang-orang pada zaman ini. Bukan hanya pada zaman itu, tapi zaman ini juga. Sehingga kita melihat banyak sekali berita-berita yang tersebar kan Bapak Saudara, bahwa hidup itu ada 3 garis begini: harta, tahta, dan juga kepuasan hidup. Itu lingkaran setan yang membawa orang-orang kepada akhirnya membuat hidup orang lain menjadi sangat-sangat sulit. Makanya Bapak Saudara, inilah penyembah-penyembah Baal hari ini. Inilah penyembah-penyembah berhala hari ini yang sangat-sangat rentan sekali untuk orang-orang benar, orang yang dibenarkan itu jatuh ke sana. Sehingga jalan yang benar, yang menurut orang pemazmur itu mengingatkan kita kembali bahwa mereka ini, kalau kita hidup di sana, di mata Tuhan kita itu bukan lagi debu, sedebu-debunya itu, tapi digambarkan lebih sangat jelek itu sekam, Bapak Saudara. Bahkan sekam yang ditiupkan angin, yang tidak ada artinya, kata pemazmur. Jadi sejelek itu, seburuk itu di mata Tuhan, tetapi di mata orang-orang lain yang sesama mereka adalah
bintang, star gitu. Orang-orang hebat, gitu. Orang-orang berpengaruh di dunia ini. Tapi di mata Tuhan mereka itu sekam yang sebentar ditiup hilang dan tidak ada artinya. Ya, meskipun sekam itu bisa jadi pupuk ya, tapi lain lagi ceritanya. Sekam di sini adalah mengibaratkan bahwa orang-orang ini adalah mereka yang benar-benar berlawanan dengan pohon. Makanya digambarkan pohon itu diibaratkan kita di dalam Pemazmur. Dan sekam itu digambarkan orang-orang yang fasik itu. Sehingga mereka adalah orang-orang yang kejahatannya itu benar-benar turun sampai ke bawah ke liang bumi ini. Ya, kalau bisa dibilang ya mereka adalah orang-orang yang berasal dari keturunan iblis. Daripada keturunan ular beludak itu. Dan mereka yang terus mencari mangsanya. Kita yang orang yang dibenarkan Tuhan untuk jatuh ke sana. Untuk hidup sama-sama dengan mereka. Sehingga apa yang Pemazmur katakan di akhir ayat 6. Bahwa hidup mereka, jalan hidup mereka pada akhirnya menuju kebinasaan. Ya itu ending hidup mereka meskipun mereka nyaman di dunia. Makanya sampai ada di dalam film-film itu Bapak Saudara dikatakan, mending aku bahagia di dunia dan menderita di surga. Menderita di lebih baik aku bahagia di dunia dengan apa yang kumiliki dan menderita di neraka daripada aku hidup menderita di dunia dan bahagia di surga. Saking harta kekayaan itu membuat mereka buta bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Karena mereka sejatinya memang tidak kenal Tuhan. Sehingga mereka ya ngapain? Orang aku ada di dunia, ngapain mikirkan yang tidak pasti, yang tidak benar. Dan itulah hidup orang-orang yang berjalan di jalan yang fasik. Orang-orang yang hidup di jalan yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri jalan orang yang benar. Dikatakan bahwa orang-orang yang benar ya, tadi di ayat 1 itu, tidak berjalan menurut orang fasik. Mereka tidak mengikuti ya. Kalau di dalam frasanya tidak berjalan menurut nasihat. Nasihat ini berarti ada godaan-godaan yang dibagikan kepada mereka, yang diserang kepada mereka supaya mereka jatuh. Ini supaya mereka tinggalkan Tuhan dan ikut mereka. Mereka tidak lagi mengindahkan Tuhan. Tapi orang yang berada di jalan benar, mereka mengabaikan undangan itu, mengabaikan godaan itu. Mereka tidak mau hidup dan mereka mau menjadi seseorang yang mengenal dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, mereka meskipun merasa menderita di dunia ini, tetapi mereka kenal Tuhan, hidup dalam keadaan mereka yang demikian, tapi berada di dalam koridornya, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Itu udah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang hidup di jalan yang benar. Dan juga dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dia tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ya artinya tadi berlawanan dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya menjauhi sikap daripada hidup di atas tadi itu. Perilaku-perilaku itu meskipun mereka bisa jatuh ke sana, tetapi mereka berupaya supaya tidak jatuh ke sana. Ya tidak mudah loh. Tapi itu perintah Tuhan. Bagaimanapun kamu berdalih, itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Kalau kita masih melawan Tuhan dengan mengatakan, aku tidak bisa, aku tidak kuat, aku tetap mau jatuh. Itu indikasi bahwa kita sedang mau berjalan menuju nasihat orang fasik. Tapi kalau kita sadar kita ini lemah dan berdosa, tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu memerintahkan yang benar dan baik, dan kita berupaya melakukannya meskipun menderita. Itulah Tuhan mau kita hidup bersama Dia, dengan Dia dalam jalan yang benar itu. Karena Tuhan tidak akan tinggalkan, bukan? Tuhan tetap akan menyertai kita, mau megang kita di tengah kita menjalani kehidupan kita. Meskipun di keliling kita itu orang-orang yang fasik, saudara. Dan mereka bukan hanya tidak dengar nasihatnya, tidak dengar apa godaannya. Mereka pun tidak berasosiasi atau berpartner, berkolega dengan orang-orang itu. Mereka menjauhi, bahkan bukannya mereka menghina dan lain sebagainya. Mereka menjauhi tanpa mereka ngomong bahwa kami tidak mau ikut kalian. Tidak perlu, tinggalkan, tidak usah dihiraukan. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan.
Dan jangan lakukan apa yang mereka lakukan, mengujarkan kebencian. Itulah adalah orang-orang yang berjalan dalam jalan yang benar. Makanya ketika orang benar itu istilahnya dijatuhkan oleh orang-orang fasik, dia tidak pernah melawan, dia tidak pernah berbalik menyerang dan menghina orang-orang yang fasik. Dia diam, tetap ikut sama Tuhan. Dia tidak melawan. Itulah orang-orang yang berjalan di dalam keadaan jalan yang benar. Tapi berbeda lagi orang yang membela kebenaran. Mereka benar-benar menyuarakan kebenaran, tetapi bukan dengan cara menjatuhkan orang-orang fasik, tapi dengan kasih. Sehingga apa yang menjadi bahasanya ciri khas, identitas sebagai orang yang berada di dalam jalan yang benar. Mereka kesukaannya Taurat Tuhan. Bukan hanya mereka suka, tetapi mereka merenungkannya siang dan malam. Maknanya apa di dalam bagian ini? Kata tetapi di situ tuh Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat kembali kata tetapi di situ tuh menunjukkan bahwa ada kata pembatas itu, ada sekat pembatas antara jalan orang benar dengan jalan orang yang fasik. Dan di sana mereka mencintai firman. Kesukaan itu kan, kalau kita bicara kesukaan itu kan ibaratkan hobi ya Bapak Ibu Saudara ya. Hobi ya, tetapi firman Tuhan, orang yang suka, yang menyukai atau mencintai firman lebih daripada hobi. Karena hobi itu ya sekedar suka aja, suka yang memang suka aja. Tapi orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, merenungkannya pagi siang malam, entah dia bangun tidur, entah dia mau tidur. Itu lebih enaknya kita bahasakannya begini Ustaz. Dia jatuh cinta setiap hari dengan kata-kata Tuhan. Dia sangat-sangat terbuai oleh perintah-perintah Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, teguran-teguran Tuhan, dan bahkan sampai nangis ketika ditegur Tuhan lewat firman-Nya. Itu adalah orang-orang yang benar-benar menempatkan dirinya di jalan yang benar, saudara. Jadi jalan yang benar itu bukan bicara soal jalan mana secara harafiah yang benar. Agama A, agama B, agama C, dan agama D. Bukan, saudara. Tetapi adalah orang-orang yang kesukaannya itulah cinta firman Tuhan. Tapi kalau dia sudah berada di posisi di mana bahasanya jalannya pertama, misalnya agamanya udah berbeda, tentu ajarannya pun akan mengikuti. Tetapi kalau dia berada di dalam jalan yang benar, berarti agama itu membentuk sebuah pemisah soalnya. Kalau dalam perjalanan ya sejarah gereja-gereja, agama itu terbentuk akhirnya menjadikan orang-orang percaya itu sebuah inklusivitas. Jadi ya kebenaran hanya milik orang si A, si B, hanya milik Kristen. Bahasanya begitu. Dan Kristen itu sombong katanya begitu. Sehingga itu membuat jembatan antara Injil itu bisa diberitakan ke orang-orang lain sangat sulit. Dan inklusivitas itu hari ini masih banyak terasa. Banyak orang yang membenci orang Kristen karena yang sombong mengatakan jalannya yang benar. Tapi itulah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Tapi bukan berarti kita menyombongkan diri. Tapi justru yang harus kita lakukan, sampaikan kesukaan itu, kabar baik itu kepada mereka dengan kasih. Kalau dalam sepanjang perjalanan saya Bapak Saudara, beberapa waktu tahun lalu 2023 awal tahun itu saya pergi pelayanan di Bima, itu ambil bagian pelayanan misi di sana. Dan saya menemukan orang-orang di sana yang Muslim, tapi mereka memberitakan Injil dengan Alkitab mereka, tetapi dengan menggunakan konteks mereka yang Muslim. Dia memakai bahasa Isa Al-Masih itu. Dia menyampaikan itu kepada sesamanya yang Muslim. Dan itu pelayanan misi kontekstual yang hari ini terjadi di sana. Dan gerakan itu luar biasa dan dinamakan gereja bawah tanah. Saking agama itu menjadi tembok pemisah bagi Injil itu bisa didengar. Sehingga alhasil banyak orang yang hidup di jalan orang yang fasik. Banyak orang yang hidup di jalan yang tidak benar. Dan itulah yang menjadi sebuah realita hari ini.
Sehingga bagi kita hari ini Bapak Saudara yang sudah berada di dalam jalan yang benar, mari kita bawa hati kita, bawa hidup kita untuk kita diberi oleh Tuhan hati yang besar untuk bisa bukan hanya mengikuti apa yang Tuhan mau kerjakan, tetapi juga benar-benar menjadi alat Dia untuk bisa menyampaikan Injil itu. Makanya orang yang sudah jatuh cinta sama firman Tuhan, dia pasti meluangkan waktunya yang banyak untuk merenungkan Taurat Tuhan. Nah, kalau Taurat Tuhan dalam perjanjian lama kita bisa pahami pasti Taurat Tuhan itu adalah kitab Pentatuk, Kejadian, Keluaran sampai kepada Ulangan. Tetap dalam juga hukum Musa, 10 perintah Allah itu adalah kitab Taurat. Dan di dalam bagian itu adalah perintah yang disampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi di dalam konteks kita hari ini, perintah itu sudah Tuhan sempurnakan, Tuhan Yesus sempurnakan oleh hukumnya, yaitu hukum kasih itu tadi. 10 perintah itu dirangkum di dalam 2 ini, saudara. Supaya apa? Supaya orang yang hidup di dalam perjanjian baru tuh tidak lagi berkutat sama perintah-perintah itu, tetapi melakukannya tidak dengan benar-benar tertuju sama Tuhan, tetapi supaya dirinya dimuliakan, bukan Tuhan dimuliakan. Itulah salahnya orang-orang yang hidup yang saat itu menjadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan sebagainya. Sehingga Tuhan Yesus sempurnakan itu untuk menjadi bahwa hukum yang harus dilakukan orang pada zaman ini adalah itu 2 itu tadi. Hukum kasih itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia. Sehingga Bapak Saudara, ya di sini saya coba bahasakan dengan bahasa kita paling baik untuk memahami jalan yang benar ini, Bapak Saudara, bisa kita pahami secara sederhana dengan kata-kata saya senang. Saya senang dalam ketaatan dan tuntunan Tuhan. Nah itu, jalan orang yang benar itu disingkat dalam bahasa yang demikian. Tetapi tidak mudah untuk dikerjakan. Sehingga apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghidupi ini? Apa yang harus kita lakukan? Pemazmur katakan, cintai firman-Mu. Karena kamu akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena kamu akan disebut sebagai orang yang berbahagia hidupnya. Dan lagi kata pemazmur, dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Dan Tuhan itu tahu pribadi kita. Dia kenal seluk-beluk kita, hati kita, pikiran kita. Dan bila hati kita dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan dengan senang pada dalam ketaatan dan tuntunannya, meskipun kita sulit mengerjakannya, Tuhan tahu kita sedang di jalan yang benar. Dan itulah bagian daripada nasihat pengajaran pemazmur bagi kita hari ini. Sehingga apa yang dapat kita pelajari dalam bagian ini, saudara? Kita mau lihat bahwa merenungkan Taurat Tuhan artinya kita menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat apa firman-Nya? Kita renungkan, kita baca, kita juga bukan hanya hafalkan tetapi tidak lakukan. Tetapi sungguh-sungguh kita memiliki hati itu yang benar-benar akrab dengan Tuhan. Kalau kita udah coba renungkan, kok malas ya baca Alkitab. Soalnya baca Alkitab habis itu ngantuk aku. Ngantuk itu. Kadang obat tidur kita baca Alkitab. Sampai segitunya. Itu menunjukkan bahwa tak ada rasa kesukaan dengan firman itu. Tak ada yang kita bisa nikmati daripada membaca firman itu. Apakah bisa kita katakan kita sedang mengalami yang namanya jalan itu, dinamika jalan spiritualitas kita sedang menurun. Sehingga dengan membaca Alkitab itu menjadi ngantuk. Dan itu Bapak Ibu Saudara adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena ketika kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan akrab sekali dengan firman-Nya, merenungkannya siang dan malam, ini menunjukkan bahwa kita benar-benar memiliki Tuhan itu yang real dan nyata. Tanpa kita pungkiri dan orang lain berkata kamu orang Kristen yang benar, Tuhan sendiri mengatakan kita orang yang benar. Karena Dia lihat hidup kita yang tiap waktu
ada kesempatan membaca, renungkan firman itu. Tidak perlu banyak, satu kata aja mungkin. Bisa dalam contoh misalnya, Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selamanya dia menendam. Dan coba kita renungkan itu hari ini, nanti malam atau sore hari. Bagaimana Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan tidak selamanya. Tuhan, kira-kira hidupku gimana ya gitu. Itu adalah bagian daripada kita merenungkan. Karena kita mempertanyakan apa yang Tuhan katakan tuh dengan kita berpikir, meresap dalam diri kita, sehingga kita bahasanya di situ mencium aroma daripada apa yang sendiri Tuhan gaungkan di dalam perjalanan kita. Ya mungkin contoh tadi itu enggak Bapak Ibu alami, tapi bisa dalam hal yang lain. Tapi intinya kita merasakan bahwa firman Tuhan itu memberikan sebuah dampak besar bagi hidup kita. Dan itulah artinya kita sedang hidup dan menjalankan sebagai seorang yang percaya di jalan yang benar. Bapak Saudara, Mazmur 1 ini mau mengajarkan kepada kita tentang dua jalan itu tadi. Jalan hidup yang benar. Dia mencoba membandingkan antara jalan orang benar dan jalan orang yang fasik. Orang benar mereka adalah yang hidup berdasarkan firman, mencintai Tauratnya dan merenungkannya siang dan malam. Sebaliknya orang fasik, mereka bukannya mau mendengarkan firman Tuhan, mengikuti nasihatnya pun tidak mau. Makanya mereka adalah orang-orang yang mengikuti nasihat orang jahat, berdiri dalam jalan orang berdosa, dan duduk bersama pencemooh. Yang artinya Bapak Saudara, orientasi hidup mereka itu bukan kepada Tuhan lagi, tetapi kepada diri mereka sendiri. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ini kalau kita ibaratkan ya, karena kita makhluk hidup ciptaan Tuhan yang diberikan akal dan pikiran, akal budi supaya bisa mengerti. Kita ibaratkannya itu pohon yang hidup gitu. Kalau ada filmnya pohon yang hidup ya Saudara ya, ada ya grow apa namanya itu. Itu ibaratkan kita gitu loh. Tapi lebih hebat kita daripada pohon itu. Tapi kalau pohon tidak disiram, ya tidak disiram, ya tentu dia akan mati. Tidak ada akarnya, tidak akan menjalar kemana-mana, tidak akan juga bertumbuh, tidak akan berbuah. Sehingga itulah hidup kita. Hidup kita sebagai jemaat Tuhan, ya kita mari diingatkan kembali supaya tidak ikut dalam nasihat-nasihat orang-orang fasik itu. Tidak mengikuti alur daripada jalan mereka. Kita harus selektif mendengar ya berita hari ini. Kita harus selektif untuk juga nonton pengajaran yang hari ini banyak tersiar. Kita juga harus selektif untuk berpikir kritis. Apakah yang diajarkan orang ini sesuai dengan firman-Nya? Karena itu supaya kita tahu hal itu, kita baca firman Tuhan. Dan juga lihat yang tersebar di medsos motivasi. Dan itu harus kita kritisi. Dan kita harus terus selektif melihat yang benar yang mana. Dan ini berpikir kritis Saudara tentang pengajaran iman. Dan di dalam komunitas, mari kita upayakan hidup kita untuk mengisi perbincangan kita yang membangun iman kita. Jangan bincangkan sesuatu hal yang dapat menjatuhkan kita. Sesama kita menjelekkan mereka dalam kejelekannya. Seakan-akan kita lebih baik daripada mereka. Sehingga itu menjadi nasihat pemazmur bagi kita hari ini. Dan sebagai orang yang dibenarkan juga kita harus memiliki hubungan yang akrab dengan firman-Nya. Merenungkannya tidak hanya waktu tertentu, tapi menjadikan bagian dari hidup kita. Dengan membaca, memikirkan, dan mengaplikasikan firman-Nya dalam tindakan, kita akan mengalami hidup yang diubahkan. Tentunya bukan menjadi seorang yang lebih hebat daripada Tuhan, tidak. Tapi ketika kita mencintai firman-Nya, maka semakin hari hidup kita diubahkan. Dan semakin bertumbuh sebagaimana pohon yang menghasilkan buahnya. Dan ada banyak contoh-contohnya yang terjadi di dalam Alkitab kita kan. Ada banyak tokoh-tokoh iman seperti Yusuf, Abraham. Mereka adalah tokoh-tokoh iman yang kesukaannya lah bergaul dengan Tuhan. Kita lihat ketika Yusuf berada di Mesir, di rumah Potifar, dia diberkati Tuhan. Dan orang itu lihat
bahwa orang ini diberkati Tuhan. Dia tidak ngomong di aku diberkati Tuhan, tapi orang Mesir sendiri yang ngomong bahwa orang ini diberkati Tuhan. Makanya dia dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di sana. Dan itu kenapa alasannya, Bapak Saudara? Karena dia bergaul dengan Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Dan kiranya Bapak Saudara, kita pun ya harus hati-hati dengan zaman ini. Perjanjian baru Paulus dan para rasul lainnya mengajarkan kita mesti hati-hati supaya jangan ada yang menawan kita dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia. Tetapi mereka tidak menuruti Kristus. Kita harus hati-hati dan tetap menjaga diri kita supaya tetap berjalan di jalan yang benar, yaitu mencintai firman-Nya, menghidupinya dan melakukannya dalam hidup kita hari. Jangan pandang enteng itu Bapak Saudara, karena hidup kita tidak di sini nantinya. Hidup kita bersama dengan Tuhan di kekekalan. Karena itu upayakan hidup kita hari ini supaya tetap berada di jalan yang benar. Meskipun sedikit mau melangkah ke dalam jalan yang pasti, ingatlah kembali jalan yang benar itu. Dan mari kita hidup dan kerjakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Hari lepas hari sampai Tuhan itu datang. Dan mungkin ketika kita sudah mati Tuhan belum datang, bersukacitalah karena kita adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Minta kesediaan lo Rudi berdoa. Tuhan, kami di pagi hari ini dibawa kepada pusat perenungan yang juga merefleksikan kehidupan kami selama ini, Tuhan. Apakah kehidupan kami adalah jalan yang kami lalui adalah jalan seperti kehidupan orang fasik atau seperti orang benar? Tuhan, kami sadar dan kami akui bahwa tidak sedikit dari kehidupan kami ketika kami melihat diri kami, ada bagian-bagian yang kami lihat bahwa kami pun masih seperti kehidupan orang fasik. Tapi kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, bahkan juga dibawa kepada satu kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami sebagaimana kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami supaya kami makin setia, makin rindu untuk merenungkan dan membaca firman-Mu setiap hari, supaya kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daun, sehingga apa yang kami perbuat pun berkenan di hadapan-Mu dan berhasil. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemberitaan firman pada hari ini. Tolonglah kami untuk hidup sebagai orang-orang benar di hadapan-Mu, karena sebenarnya kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Engkau sendiri. Biarlah darah Kristus itu sebagai jaminan kami, dan Roh Kudus itu akan memimpin, menguatkan kami, sehingga kami makin berkenan di hadapan Bapa. Berkatilah juga hamba-Mu, Jonathan, yang sudah memberitakan firman di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman ini. Berkatilah hamba-Mu ini di dalam pelayanan yang terus Kau berikan kepada dia. Biarlah juga hamba-Mu ini makin Kau pakai sehingga dia untuk memuliakan nama-Mu dimanapun dia berada, di dalam pelayanan yang Kau percayakan kepada dia. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you.